sambil kita menunggu buku paket yang diambil oleh temanmu, Ibu mau refleksi kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Masih ingat keyakinan kelasnya? Masih. Yang pertama apa? Istri waktu. Yang kedua, menjaga apa? Yang berikutnya, saling menghargai sesama umat manusia. Berikutnya, menjaga kebersihan. Selanjutnya, oke. Terus, saat istirahat, membawa alat tulis. Oke, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, Ibu mau tanya dulu, coba kita renungkan bersama. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ini selama ini sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang belum dilaksanakan? Oh, masih ada. Bajunya yang di luar. Itu berhubungan dengan apa keyakinan kelasnya? Apa? Menjaga kerapian diri. Masih ada lagi? Apa? Masih ada yang belum membawa alat? Oke, kalau begitu, kalau yang belum dilaksanakan dengan baik, berarti untuk kedepannya harus baik. Ya, harus dilaksanakan dengan baik. Oke. Bukunya sudah dibaca, mau Ibu tanyakan karena ini berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang getaran. Ibu mau tanya dulu, kalian sudah pernah mendengar tentang getaran atau apa yang kamu ketahui tentang getaran? Seperti gitar yang dipetik, apa lagi? Oke, boleh. Sekarang pertanyaan Ibu, menurut kalian ketika benda itu dia bergetar, gerakannya bagaimana? Oke, kalau senar kita bagaimana? Oke, pada saat dipetik, senarnya itu akan bergetar atau akan bergerak naik. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus. Berarti karena kalau bicara tentang getaran ini materinya sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kadang kita lupa atau kita tidak tahu ini yang disebut dengan getaran. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini ada tujuan yang akan dicapai atau yang akan kamu capai, yaitu yang pertama, nanti ada bacaan atau materi yang akan dibagikan di situ, kemudian dengan video juga yang mungkin kemarin sudah dibagikan dirinya ya. Nanti di situ kamu akan berdasarkan dengan bacaan itu, kemudian mengamati video, kamu diharapkan dapat menjelaskan tentang apa itu getaran. Yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebentar karena kita ada kegiatan praktikum. Jadi melalui kegiatan praktikum kamu mampu menyelidiki tentang peristiwa getaran. Ya, khususnya itu getaran Bandul ya. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum dan juga mengamati video, kamu diharapkan dapat menghitung besarnya frekuensi dan periode dari getaran benda. Oke, jadi nanti sebentar sebelum kalian praktikum, yang pertama itu Ibu mau jelaskan langkah-langkahnya. Nanti ada materi dengan Ibu akan bagikan video HP-nya supaya kalian bisa yang mau pakai baca materi boleh, yang suka dengan menonton videonya yang kemarin Ibu sudah bagikan linknya boleh dengan menggunakan video. Nanti setelah itu Ibu akan apa yang kamu lihat atau apa yang kamu baca dari materi yang Ibu bagikan tadi bisa dipahami? Bisa. Yang punya HP siapa? Mana? Boleh ambil sudah, Ibu tidak tahu yang mana. Masih ambil. Kita nanti Ibu mengenai
apa sih yang kalian lihat dari situ? Bisa dijawab. Jangan hanya nonton saja atau membaca saja, tapi tidak tahu apa yang dibaca. Lagi ya. Dua menit lagi. Kamu menit saja udah.
yang sudah Ibu bagikan. Oke, selanjutnya kita pindah ke langkah berikutnya, yaitu tentang apa yang kamu baca di sini. Ibu mau tanya masing-masing atau boleh perwakilan dari setiap pasangan atau meja boleh mengacungkan tangan. Silakan kemukakan pendapatmu tentang apa yang kamu baca atau apa yang kamu nonton tadi. Dia membicarakan tentang apa sih dia itu? Oke, silakan. Siapa yang mau tangan? Oke, ada. Getaran itu. Tentang getaran, ya betul, tentang getaran. Maksudnya di situ kamu baca materi apa video? Oke, materinya tentang getaran. Apa yang dibicarakan tentang di situ? Materi getaran betul, materinya getaran, tapi lebih spesifiknya tentang apa? Benda berbolak-balik. Benda Dari titik awal ke titik lain. benda melakukan gerak bolak-balik dari titik awal ke titik akhir, atau bagaimana? Ada yang lain? Titik awal dan kembali lagi ke titik awal. Oke, yang lain ada lagi? Saskia, bagaimana? Simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik keseimbangan. Oke, simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik keseimbangan. Bagus. Ada lagi yang lain? Yang di kelompok sini, sana kelompok sana, teman sebagian sini mana? Ayo, silakan. Apa yang dibaca tadi? Apa yang dinonton? Apa? Kelompok sini mana? Ayo, tidak apa-apa, tidak usah takut, tidak usah malu. Kalaupun salah, semua orang itu belajar dari kesalahan. Tidak pernah langsung benar. Zikri. Apa? Muis? Belisa. Mana Belisa? Apa yang dibaca di sini? Yang lain? Oke, Alka. Rumus untuk menghitung periode. Suaranya kecil sedikit supaya bisa didengar yang lain. Rumus untuk menghitung periode dan frekuensi. Oke, rumus untuk menghitung periode dan frekuensi. Sekarang untuk tanya, Alka bisa sebutkan rumus untuk periode? Ya, Menghitung periode adalah T sama dengan T bagi N. T sama dengan rumus periode ya, atau yang disingkat disimbolkan dengan huruf T besar apa kecil? Besar. Oke, T besar. Rumusnya T besar sama dengan T kecil per N. Oke, T besar apa? T besar apa? Periode. Satuannya apa? Sekon. T kecil? Banyak satuannya apa? Sekon. N? Banyak. Oke, terima kasih. Masih ada lagi? Frekuensi, oke. Frekuensi. Rumusnya bagaimana? F sama dengan N. Simbolnya adalah F. F sama dengan N per N. Berarti dia terbalik dengan rumus periode. Kalau periode T per N, sedangkan frekuensi N per N. Oke, Ibu kira cukup. Selanjutnya akan Ibu jelaskan lebih jelas lagi. Tadi sudah disebutkan bahwa pada materi yang kamu baca maupun pada video yang kamu tonton itu dia berbicara tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangan. Pertanyaannya, yang disebut satu getaran itu yang bagaimana? Tadi sudah disebutkan. Dia dari titik awal kembali lagi ke titik akhir apa awal? Misalnya, kalau ada gambar di situ, kalau dia misalnya dari misalnya dia ini bandulnya, ini ada titik bandulnya tidak jalan ini. Ini titik keseimbangan, titik di mana benda masih dalam keadaan normal atau dalam keadaan diam atau dia belum bergerak. Oke, kalau misalnya yang di sini Ibu kasih dia O, di sini A, yang di sini adalah B. Oke, yang disebut satu getaran
Berarti A ke mana? O. Kemudian B. B dan O. Oke, A. Oke, nah itu yang disebut dengan satu gerakan. Oke, kemudian yang berikutnya tadi dikatakan bahwa ada waktu di situ. Setiap benda melakukan satu gerakan ataupun dia bergetar, dia membutuhkan waktu. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk melakukan satu gerakan itu disebut apa? Itu satuan. Periode. Jadi periode adalah waktu untuk melakukan melakukan apa? Satu gerakan. Sekarang terbalik. Kalau kita mau menentukan berapa sih banyaknya getaran dalam 1 sekon, itu disebut apa? Frekuensi. Bentar. Jadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon. Oke. Sudah ya? Rumusnya sudah dijelaskan tadi, sudah disebutkan oleh salah satu temanmu. Sekarang ibu akan membagikan kelompok karena nanti dalam kelompok kalian akan melakukan praktikum. Kemudian setelah melakukan praktikum ada LKPD yang harus kalian isi sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ibu akan bagikan kelompok dulu. Untuk kelompok 1, jadi ketika ibu baca langsung itu dalam satu kelompok ya, tentunya dalam bentuk kelompok. Kelompok 1 Adam di bagian sana. Adam, Ananda, Branto, Dina, Miranda, dan Rahel. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Airani, Melisa, Nurhamisa, Rani, dan Samsabil. Kelompok 2 nya bagian sini. Oke. Kelompok 3 Abdul Muiz, Dwi, Merlin, Sandi, Saskia, dan William. Sini kelompoknya. Ya. Kelompok terakhir nanti di bagian belakang sana. Kelompok terakhir Afif, Baselita, Marita, Barbara, dan Jessica. Oke, sudah selesai sudah. Oke, Saskia. Kelompok 4 Malah. Oke. Kita kelompok, ibu persilakan. Ini sudah ada alat-alat yang nanti kita gunakan untuk praktik. Ibu persilakan bisa bawa satu kelompok untuk ambil ini. Silakan. Gitu. Ya, hanya satu saja nanti yang dikerjakan ya. Sudah? Ingat, ibu mau tanya dulu kelompok mana yang mendapatkan stopwatch? Stopwatch ibu hanya 2. Oke, nanti yang tidak punya stopwatch di HP itu ada stopwatch, jadi bisa pakai yang itu aja. Bisa ya? Oke. Sudah semua di situ? Ibu sudah bagikan kalian punya LKPD yang nantinya dikerjakan. Ya, perhatikan dulu sebelum kalian praktikum. Oke, perhatikan. Ibu mau jelaskan langkah-langkah kerja dalam praktikum nanti. Yang pertama, sebelum kalian kerjakan, harus kamu tahu dulu alat-alat yang digunakan pada kegiatan praktikumnya. Yang pertama di situ ada yang disebut dengan dasar statif.
batang statik panjang. Jadi ada dua modelnya, ada yang panjang dan yang pendek. Oke, masing-masing jumlahnya adalah satu. Kemudian balok pendukung. Nih, ada dua warna itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 pakai warna hitam, tapi bentuknya sama. Jangan ada berarti beda apa tidak? Fungsinya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, hanya warna yang berbeda. Jumlahnya adalah satu. Oke, yang berikutnya adalah steker pengait. Ada tidak steker pengait? Steker pengaitnya itu sudah rangkai langsung dengan tali dan dia punya beban supaya lebih mempersingkat waktu. Karena kalau kamu yang ikat ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, kemudian tali di situ kita gunakan dua. Ada yang panjangnya 15 cm dan 30 cm. Makanya itu beda. Panjangnya berbeda. Ya, yang panjang itu 30, yang pendek adalah 15 cm. Masing-masing kita gunakan jumlahnya berapa? Satu. Kemudian beban. Nih, beban yang kita gunakan ini ada dua, yaitu masanya adalah 50 gram. Ya. Jadi beban 50 gram buat, dan yang berikutnya adalah penggaris. Ya, penggaris ini panjang berapa cm? Berapa? 50. Iya, 50 cm. Biasanya yang kamu gunakan itu atau yang biasanya dijual itu kan panjangnya 30. Oke, yang terakhir adalah kita gunakan stopwatch. Yang itu minta maaf untuk dua kelompok yang tidak mempunyai stopwatch karena itu punya alat terbatas. Jadi yang tidak punya nanti bisa pakai di HP. Oke. Langkah selanjutnya, alat dan bahannya tadi sudah. Nanti kamu akan merangkaikan sesuai dengan gambar yang ada pada LKPD. Bisa ya? Oke, nanti kalau sulit bisa nanti dibantu. Jadi langkah berikutnya setelah merangkai, kamu simpangkan beban sejauh kurang lebih 5 cm seperti pada gambar 2. Kemudian lepaskan beban bersama dengan menekan tombol stopwatch sampai 5 getaran dan tekan lagi tombol stopwatch untuk dihentikan. Nanti catat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 5 ayunan. Catatnya di mana? Ada pada tabel. Jadi nanti dilakukan untuk tali yang panjangnya 15 itu kamu lakukan sebanyak 3 kali. Untuk getaran yang 5, jumlah getarannya 5, kemudian jumlah getarannya 10 dan 15. Begitupun untuk panjang tali yang 30. Setelah itu, kalau sudah dihitung dia punya waktu, selanjutnya itu kamu mencari dia punya periode yang ada rumusnya. Paham ya? Kemudian tabel yang selanjutnya adalah dia punya frekuensi. Bagaimana cara carinya? Dengan menggunakan rumus yang ada pada materi juga yang ada di papan tulis atau pada video yang tadi sudah kamu tonton. Paham? Oke. Yang terakhir ada kesimpulan berdasarkan tabel yang nanti kamu bisa? Paham semua? Oke, silakan dikerjakan. Baru pakai yang statik pendek. Ya, tidak apa-apa. Sampai ke ini juga tidak masalah. Baru kakinya. Kaki yang mana kaki? Segitiga. Oke. Lihat gambarnya mana? Ibu bisa berubah jumlah kelompoknya biar seimbang. Bisa 2 orang dari sini, 1 orang ke sini, 1 orang ke sana, biar pas. Karena jumlahnya tidak seimbang ini. Oke, nah kamu di mana? Oke, sana. Dina, anak perempuannya ini. Oke, Dina di sini. Tidak apa-apa ya? Ya karena sebagian satu kelompok tidak masukin banyak.
kalau tidak masuk dia punya ya ya. Setelah itu sesuai gambar 2 gimana? Ini gambar 1 3 namanya kalian berapa oke ya setelah itu kemana masuk ke simpakan dengan sejauh 5 fungsikan apa? Mau tahu panjang 5 cm berarti harus pakai penggaris. Diukur 5 cm, ingat dari titik kesetimbangan ya, dari dalam keadaan diam dari posisi awal. Ya, oke, sudah. Bikin seperti gambar, disimpangkan sejauh kurang lebih 5 cm. Berarti di mana? Mana? Harus 5 cm loh. Baru nanti di, tapi ingat bersamaan dengan stopwatch. Jadi pada saat nanti kamu simpangkan, dilepas, pada saat dilepas langsung stopwatchnya juga harus ditekan. Ingat berapa jumlah getarannya untuk yang pertama? 5 getaran atau 5 ayunan. Oke, silakan. Ikas jamin dulu, ini ketemu. Ini kan tidak ada angin. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ini. Ya. Itunya 5. Sudah tahu tadi satu getaran bagaimana? Jadi kalau dia ke sini berarti nanti kembali ke sini. Kalau berarti di situ diminta berapa getaran? Jadi hitungnya sebanyak di makanan. Ya, jadi 2, 3, 4. Ya. Sabar sih. Ya, tidak baca. Ya, ada 2 yang berbeda juga sih. Terserah kalian bagaimana untuk nanti cara hasilnya. Terima sudah sekarang ya. Tetap 5 ya, jaraknya simpangannya. Kamu hitungnya besar supaya nanti dia sangat dengar. Kalau kamu hitung dalam hati, bagaimana nanti dia mendengar? Nanti kamu berhenti dia kalau kasih padam itu stopwatch. Jadi diam saja. Berapa lagi? Yang di kelompok 3 sampai mana? Jangan ditarik begitu loh. Jangan ditarik belakang. Harus dia mana jaraknya dia harus di. Jangan ditarik belakang sampai. Boleh nanti dia kan bisa.
Tidak harus pas 5, kurang lebih 5 sih. Bisa kurang, bisa lebih. Kurang lebih. Bukan harus pas 5. Ya, diganti dengan yang kalau sudah juga tidak ada pengaruhnya. Belum kan sudah dicapai. Yang penting kan tadi kan sudah disimpang. Oke, ya, cuma tahu. Oh iya, Empat bagi 5. Bagi tadi. Oke. Waktunya 30 menit ya. Karena kita mau presentasi lagi ya. Oke. Tinggal 10 menit lagi. Berapa? Bagi berapa? Bagi 5 semua. Ini kan bagi waktu kita kan dibagi 5. NPT-nya berapa? 4. Berarti NPT berarti berapa? 5/4. Mantap. 5/4. Tadi berapa ada tadi sudah jelaskan? Oke, lanjut. Bagi kelompok yang sudah selesai, apa namanya, perlengkapan atau alat praktikumnya dilepas dari rangkaiannya itu. Kayaknya tadi ketika temannya selesai. Oh iya. Pokoknya berubah kok. Bahkan dalam masa lalu. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun yang semakin banyak kali yang semakin Kelompok 3 kelompok yang menyelesaikan tugasnya yang berdikasi lagi. Dari ketiga kelompok 1, 2, dan 4, mana yang mau presentasi duluan silakan. Oke, kelompok sini. Oke, silakan. Yang lain? Boleh di situ, boleh di depan. Oke, terserah. Mau di depan juga boleh. Atau sebentar. Kita tunggu ini selesai dulu. Oke, terus yang terakhir apa? Bukannya mana? Itu apa? Ya dia kan berkreasi, terserah dia mau pakai gimana, yang penting aja ya sama dengan oke. Ya, nah sudah selesai semua ya. Oke, sekarang kelompok 2 kelompok 1, kelompok 3 dan 4 tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Kalau misalnya menurut kalian nanti ada
kurang atau ada yang tidak sependapat boleh ditanggapi. Oke, sudah semua ya? Ya, aku persilakan kalau mau buat untuk presentasi hasilnya. Silakan. Pagi. Oke, silakan. Semakin banyak kali maka periode semakin besar. Sebentar, semakin Besar. besar. Apanya yang besar? Coba dibaca ulang. Baca ulang. Satu, semakin panjang kali. Semakin panjang kali maka Periode semakin besar. oke, maka periodenya akan semakin besar. Yang besar. Dan Frekuensinya. Oke, lanjut. dua, periode dirumuskan dengan T sama dengan T per N dengan sedangkan frekuensi dirumuskan dengan T N per E. T N per T. F N per T. Jika hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per T. Coba dibaca ulang. Semakin panjang kali maka periodenya Semakin besar. periodenya besar. Oke. Dan frekuensinya semakin kecil. F-nya kecil. Iya. Kemudian Dan periode dirumuskan dengan T sama dengan T per N. iya, lanjut. Sedangkan frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Iya. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per T. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Oke, sekarang aku mau tanya 3 kelompok yang lain. Sama. Oke, kalau begitu apa kelompok lain karena ini sama? Mau dipresentasikan lagi kelompok yang lain? Oke, itu kasih karena kan rata-rata semuanya sama ya, tidak ada perubahan. Atau ada yang beda dengan kelompok dua? Ada yang mau presentasi lagi? Dipersilakan. Angkat tangan, tidak apa-apa. Tidak usah malu. Walaupun sama, tapi kalau menafikan silakan. Oke, silakan kelompok 1. Yang lain bantu aja. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Oke. Ayo sudah mas berdebat lagi. Gimana? Oh. Oke, silakan. Pagi. Namanya siapa? Saya Miranda dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelompok kami. Ya. Semakin panjang kali maka periode semakin besar dan frekuensinya semakin kecil. Oke. Dua, periode dirumuskan dengan T sama dengan T per F sedangkan frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. Oke. Kemudian hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per T. T periode, F frekuensi. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, saya sini ya. Kalau kelompok 2 tadi ibu lihat keterangannya tidak dicantumkan, tapi kelompok 1 ada dicantumkan. Oke. Ada lagi yang mau presentasi? Apa cukup? Gimana? Oh, cukup. Cukup. Oke. Kalau dibacakan oleh kelompok 2 dan kelompok 1, yaitu yang pertama di situ semakin panjang kali, ibu tanya dulu. Dari praktikum tadi yang lainnya berapa? 30. Ternyata dia punya periodenya besar. Sebaliknya yang kalinya hanya 15, periodenya gimana? Kecil. Sedangkan frekuensinya apa kalau untuk yang 30? Besar. Kecil.
Teman-teman yang tarik T itu periode. Satuannya adalah sekon. Sedangkan T kecil waktu. Satuannya apa? T sekonnya juga ya. Kemudian N apa? Banyaknya getaran. F adalah frekuensi. Satuannya apa frekuensi? Apa? N. Frekuensi apa? D. Frekuensi apa? F apa? Yang disingkat AZ apa tuh? Aduh. S. X. Oke. Iya. Terima kasih untuk semua yang sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan sampai dengan kesimpulan apa yang bisa kamu dapatkan. Atau pelajaran kita hari ini tentang apa sih? Getaran. Yang pertama, getaran itu apa? Getaran adalah apa? Benda yang bergetar. Benda yang Jangan bicara ini mau satu-satu. Bola. Benda yang diberi gangguan bergerak ulang-alik secara teratur melalui kesentuhan. Iya, benda yang diberikan gangguan dia akan bergerak bolak-balik melalui titik biasa tembak. Yang pertama, kemudian yang kedua apa lagi? Kesimpulan bisa diambil yang kedua apa lagi? Simpangan adalah jarak antara benda bergerak dengan titik kesentuhan. Oke, mantap. Yang kedua, yang ketiga apa lagi? Ya, silakan. Peristiwa bolak-balik dari titik A O B O A inilah yang disebut satu getaran. Oke, peristiwa dari A O B O A adalah disebut dengan satu getaran. Ada lagi? Siapa lagi yang mau? Hubungan antara periode dengan frekuensi apa? Hubungannya apa? Ya, Sama dengan 1/T. F sama dengan 1/T. Iya, betul sekali. Ada lagi selain itu? Kayaknya loh kesimpulan yang bisa ditarik. Rumus Adi. periode. Rumus periode sendiri bagaimana? T sama dengan T per N. Iya, frekuensi F sama dengan N. Oke. Terima kasih sudah membantu Ibu untuk membuatkan kesimpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, jadi itu tadi sudah yang kita kita pelajari bersama. Kamu sudah tahu bahwa materi kita hari ini tentang getaran. Untuk pertemuan kita yang berikutnya nanti itu materinya tentang gelombang. Jadi videonya masih tetap. Videonya yang itu ya masih tetap, dia hanya menyambung aja karena getaran dengan gelombang itu dia saling berhubungan. Jadi nanti untuk pertemuan berikut kita materinya adalah tentang gelombang. Jangan lupa nanti pulang bisa cari di internet atau bisa pinjam buku juga di perpustakaan untuk melakukan atau mencari informasi terkait dengan materi gelombang. Oke, karena kita nanti istirahatnya sekitar jam 9.30, masih ada beberapa menit lagi. Ibu akan memberikan tugas yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi dikerjakan di buku tugas masing-masing, dikerjakan sampai dengan kalau misalnya sebenarnya dikerjakannya di rumah, tapi karena kita waktunya masih banyak, boleh dikerjakan di buku tugas masing-masing dan dikumpulkan bagi yang sudah selesai, yang belum nanti dikumpulkan di pertemuan berikut. Oke. Posisi dunia bisa berbalik ke depan, ya, untuk dalam kelompok bisa. Materinya nanti bisa diambil. Yang kedua, tiga. Sudah ada. Berapa tadi? 1 menit. Cuman permasalahannya menitnya itu kita buat sekon. 1 menit berapa sekon? Sudah dapat kalau begitu dibagi. Coba. Oke, kita mulai ya. T-nya
menit 60 sekon. Kemudian dia punya getarannya N-nya berapa tadi? 360. Ditanya ada 2 ya. A apa? Periode berarti T. Kemudian B-nya frekuensi. Penyelesaian berarti kita masukkan rumus. T rumusnya yang mana? T sama dengan N per N. tinggal masukkan nilai dari T, sudah ada di depan, di atas, N-nya juga sudah ada, selesai ya. Diteruskan B, F-nya sama dengan apa rumusnya? N per T. Masukkan nilai N berapa, selesai. Apa yang susah? Karena sebenarnya di situ mungkin di soal tidak paham dalam 1 menit. Ya, yang dilihat hanya 360 getaran. Makanya bingung waktunya yang mana ini. Pada situ ada kata 1 menit. Berarti itu sudah menunjukkan dia punya waktu. Cuman bedanya pada soal waktunya itu dalam satuan menit. Itu yang harus juga geser sekon. Yang sudah selesai ya? Angkat. Oh alah gitu. Yang tidak masuk ini alkohol ngapain? Ini karena